Baik, perkenalkan nama saya Jason Nathanael Kartiko dari kelas PTI 4A dengan NIM 3 digit akhir yaitu 028. Di sini saya akan melakukan demonstrasi terkait dengan aplikasi mini image editor dengan bahasa pemrograman Python yang telah saya kembangkan. Pertama-tama ini adalah tampilan interface atau GUI dari aplikasi yang sudah dikembangkan. Oke, sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada tempat untuk eh, memilih citra. Yang kedua adalah image input untuk menampilkan image input. Yang ketiga adalah bagian image information dan eh, image filter atau fitur-fitur yang sudah dikembangkan. Dan terakhir ada eh, penampilan output di bagian keempat. Dan sekarang kita akan coba menggunakan memilih satu citra untuk eh, diolah. Nah, kita coba line nature color. Ini terdapat beberapa informasi. Yang pertama ada image size atau ukuran gambar atau ukuran citra. Ini berukuran 512 kali 512 dengan color depth 24. Nah, di sini ada beberapa fitur yang tersedia. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk fitur basic adjustment, di mana di sini menggunakan point wise filtering atau menggunakan konsep point wise. Nah, di sini akan mengubah eh, nilai nilai pixel dari citra tanpa mengubah ukuran dari citra tersebut. Nah, pertama ada adjustment untuk mengubah citra menjadi negatif. Kedua, itu adalah fitur adjustment brightness. Sini terdapat parameter juga yang dapat diubah. Lalu yang ketiga ada fitur eh, logarithmic adjustment menggunakan logaritmik. Nah, di sini untuk mencerahkan secara mencerahkan atau menggelapkan citra secara lebih merata. Karena basic adjustment sudah saya praktekkan, sekarang saya lanjutkan dengan penjelasan dengan kodenya. Di sini saya ada beberapa processing list. Saya akan berfokus pada basic adjustment. Nah, untuk yang pertama itu ada fitur negatif. Negatif, di mana di sini ada beberapa bagian gitu di dalam function image negatifnya itu sendiri. Karena pertama-tama itu function ini akan mengambil image input yang sudah dipilih oleh user, lalu image dibuat suatu variabel baru yaitu image output yang akan mengambil image size dari image input dan nantinya akan dibuat suatu image baru atau citra baru. Nah, citra-citra ini jika tidak memiliki bit size, bit depth 24, dia akan di-convert ke RGB. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pemrosesan gitu, di mana di bagian image output ini akan memuat pixel-pixel yang akan dimasukkan ke dalam output image output. Nah, di sini akan dilakukan perulangan atau penelusuran ke dalam image image input sebesar ukuran dari image output. Misalnya
sini bisa jadi row atau baris, di sini bisa jadi kolom. Nah, di situ akan dilakukan penelusuran terkait dengan image ukuran pixel atau nilai-nilai pixel dari kolom dan baris yang sedang ditelusuri. Nah, misalnya di sini kita akan mengambil nilai dari RGB dari pixel I dan J dari image input, lalu pixel tersebut nilai-nilai RGB-nya akan diubah. Nah, kalau dalam fitur negatif ini, dia akan dilakukan pengurangan masing-masing dari nilai RGB. Misalnya di sini 255 kurang R, lalu 255 kurang G, 255 kurang B. Nah, fungsinya adalah ini untuk membalikkan ukuran nilai pixel dari masing-masing pixel. Nah, misalnya ukuran R yaitu 100, maka ketika dilakukan image negatif, dia akan R ini akan bernilai 155 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah itu eh, ada proses mengembalikan bit depth, di mana jika color depth-nya 1, itu akan dikonvert menjadi color depth 1, dan di sini ketika color depth-nya 8, itu akan dibalikan ke mode L. Nah, lalu fungsi ini akan mengembalikan image output, dan image output tersebut akan ditampilkan eh, di dalam aplikasi tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada fitur image brightness. Konsepnya sama ya, ada mengubah dulu menjadi format atau color depth RGB, format RGB. Terus selanjutnya itu mengambil citra input, baik ukurannya, dan membuat suatu citra baru, itu image output. Lalu setelahnya sama mengambil pixel dari image output untuk diproses. Nah, di dalam image brightness ini konsepnya yaitu menambahkan nilai dari citra dengan nilai yang sudah ditentukan. Nah, tadi kan sudah menggunakan parameter untuk menambahkan atau ngejas berapa banyak eh, nilai yang akan ditambahkan ke dalam citra yang ingin ditambahkan. Nah, misalnya di sini eh, kita akan melakukan perulangan, terus kita mengambil nilai RGB-nya juga dari image input, lalu eh, akan dilakukan pemrosesan, di mana di sini menggunakan clipping. Jadi ukuran ukuran nilai pixel R dan J dan R, G dan B itu tidak akan lebih dari 255 dan tidak akan kurang dari 0. Nah, di sini dilakukan clipping. Nah, nanti nilai R, G dan B itu akan ditambahkan dengan value atau nilai parameter yang sudah ditentukan di aplikasi tersebut. Nantinya jika melebihi, dia akan melakukan proses min, di mana eh, jika misalnya ini menghasilkan 266 gitu, dia akan mengambil hanya 255 saja. Nah, begitu juga dengan fitur max ini, dia akan mengambil nilai terbesar dari hasil min pemrosesan nilai nilai input nilai pixel input RGB. Lalu di sini akan mereturn image output yang sudah dilakukan pemrosesan dan dikonvert ke mode image input yang udah tersedia. Jadi dia akan melakukan ini, tapi dia akan otomatis menentukan sendiri eh, mode citranya sesuai dengan color depth yang sudah
ada. Di sini dia akan ngambil value dari ini. Lalu selanjutnya itu ada image logarithmic. Fitur image logarithmic ini sama juga, mengkonvert ke RGB, mengambil ukuran image input dan membuat variabel image output, mengambil pixel dari image output. Lalu di sini bagian pemrosesannya, sini akan melakukan perulangan lagi, menelusuri pixel-pixel dari citra input. Tuh. Nah, lalu sini diambil nilai RGB. Nah, disinilah perosesan terjadi, di mana masing-masing nilai pixel R, baik R, G, dan B, itu akan dilakukan operasi logaritmik, di mana konstanta ini atau nilai itu akan diinput oleh user, lalu dikali dengan log 10 ya. Log 10 ini 1 plus R, atau 1 plus nilai yang ingin diproses. Nah, ini masing-masing R, G, dan B itu dilakukan pemrosesan, lalu pixel tersebut akan diolah dan akan di-output ke image output. Tuh. Nah, di sini juga terjadi clipping, di mana dia tidak akan melebihi 255. Nah, itu saja untuk basic adjustment. Lalu kita lanjut ke filter atau fitur blend, yang di sini dapat melakukan blending image. Misalnya kita pilih kameramen untuk image kedua. Kita pilih alfanya seberapa banyak. Kita lakukan blending. Seperti itu. Nah, kita langsung ke kodenya aja. Di sini ada function image blend yang mengambil image input 1 dan image input 2 beserta nilai alpha yang sudah diinput oleh user. Nah, masing-masing nilai atau mode input itu dari image input 1 dan image input 2 itu modenya akan dikonvert ke mode RGB agar menyamakan modenya, dan di sana dia tidak akan lagi misalnya citranya hitam putih gitu, tidak akan memuat citra grayscale lagi, tapi dia akan menjadi RGB. Itu lalu agar ini tuh tidak terjadi perbedaan nilai dari pixel tersebut. Nah, jika besar dari image input itu berbeda dengan image input kedua, dia akan meresize image input 2 dengan ukuran dari image input 1. Nanti agar tidak terjadi kejomplangan gitu antara image input 1 dan image input 2 ketika digabungkan gitu. Biar ukurannya menjadi sama besar. Jadi lanjut ke bagian pemrosesannya. Nah, di sini sama juga prosesnya, ngambil ukuran image input. Nah, di sini image input 1 yang dijadikan patokan, lalu diambil nilai pixel dari image output untuk diolah. Nah, ini sama, dia akan melakukan penelusuran, di mana penelusuran ini dilakukan untuk image input 1 dan image input 2. Ditandai dengan nilai R1, J1, B1, R2, J2, dan B2. Nah, selanjutnya masing-masing nilai pixel R, J, dan B ini akan dilakukan blending. Disinilah dilakukan pemrosesan atau menggabungkan nilai pixel yang ada di nilai-nilai pixel yang ada di kedua gambar.
Rumusnya seperti ini, di mana R1, red 1 itu akan dikali dengan alfa, lalu ditambah dengan R2, yang dikali dengan 1 kurang alfa. Nah, di sini agar nilai alfa ini yang ini akan ditambahkan dengan ini, nanti akan menghasilkan 1. Makanya 1 di R2 ini akan dikurangkan dengan 1 agar mendapat selisih dari masing-masing alfa dari R1 dan R2. Itu juga di J1 dan J2, B1 dan B2. Lalu selanjutnya untuk pixel out-nya akan menggunakan value dari R, G, dan B yang sudah di blending. Lalu akan menghasilkan image output. Oke, itu saja untuk fitur blending. Terus selanjutnya kita akan ke fitur geometri, di mana di sini kita tidak lagi menggunakan pointwise, tapi kita menggunakan operasi geometri. Kita akan eh, melakukan perubahan ukuran. Sebenarnya tidak mesti merubah ukuran dari citra, tapi biasanya operasi geometri ini akan mengubah ukuran citra. Oke, di sini ada beberapa fitur, eh, ada rotate, ada flip, dan juga ada scaling. Oke, kita langsung aja mencoba dari fitur ini. Sama untuk rotate 90 derajat clockwise, lalu ada 90 derajat counterclockwise, lalu selanjutnya ada fitur rotate 180 derajat, lalu ada flip horizontal dan flip vertikal. Lalu di sini ada scaling, kita bisa mengatur ukuran berapa kali kita akan melakukan scaling. Misalnya kita akan melakukan zoom in banyak 2 kali, memperbesar ukuran citra. Oke, di sini akan terlihat citranya akan mirip dengan citra input, tapi sebenarnya ini ukuran aslinya adalah 124 kali 124, karena di sini dilakukan pembatasan ukuran agar tidak agar UI-nya terlihat rapi gitu. Mungkin kita akan menggunakan citra yang lebih kecil. Di sini ada kameramen. Kita lakukan scaling kali 2 untuk zoom in. Bisa dilihat ini image size-nya 256, sini 512, dan di sini ukurannya tampak membesar. Lalu kita akan lakukan arah sebaliknya, yaitu zoom out. Dia akan melakukan zoom out 2 kali juga. Jadi sini ukuran 256, sini output size-nya 128. Nah, kita akan beranjak ke penjelasan kodenya. Nah, di sini ada image rotate, di mana dia akan mengambil image input, color depth, degree atau derajat, lalu ada direction atau arah. Sama dengan yang tadi, dia akan mengambil nilai atau mode dari gambarnya itu, lalu dikonvert ke RGB. Lalu selanjutnya di sini dia fitur ini, function ini akan mengambil size atau ukuran dari image input, di mana dia akan diletakkan di variabel W dan H. W untuk width, height untuk height. Nah, jika dari GUI-nya itu mengirim perintah untuk melakukan memutar degree sebanyak 90 derajat, dia akan mengambil image output, melakukan loading terhadap pixel dari image output, nah lalu melakukan pemrosesan. Nah, 90 derajat ini kan ada 2 jenis, yaitu clockwise dan counterclockwise. Nah, di sini dia akan mengambil direction dari sini, direction dari inputan. Jika C itu maka clockwise, jika yang lainnya adalah counterclockwise. Oke, di sini untuk mengubah
apa namanya urutan dari pixel yang ada. Misalnya jika di pixel 1,1 atau 0,0 dia akan misalnya ukurannya 256, dia akan berada di eh, row dua kolom 255 dan row 1 gitu. Dia akan memutar seperti ke kanan gitu ya, memutar ke kanan sebanyak 90 derajat. Nah, sebaliknya dari counterclockwise dia akan memutar fotonya atau memutar citra, dalam hal ini dalam bentuk matriks gitu, diputar ke 90 derajat counterclockwise atau diputar ke kiri gitu. Nah, itu saja di di 90 derajat. Lalu selanjutnya itu ada degree 180. 180 ini dia akan memutar sebanyak 180 derajat. Jadi misalnya ke kiri 2 kali atau ke kanan 2 kali, 90 gitu. Nah, ini sama juga prosesnya, akan mengambil eh, ukuran dari image output. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan dan akan melakukan fungsi eh, memindahkan urutan pixel. Misalnya yang jadi kolom atau baris 1 itu menjadi baris terakhir, kolom 1 itu menjadi kolom terakhir. Itu yang akan di-convert kalau udah selesai dan akan di-return ke UI. Nah, selanjutnya itu adalah function image flip, di mana di sini mengambil image input, color depth, dan modenya. Mode ini ada mode mirror secara horizontal, flip secara horizontal, dan flip secara vertikal. Di sini ngambil akan mengkonvert citra ke RGB, lalu ini mengambil image size-nya dan seterusnya seperti biasa. Lalu akan dilakukan perulangan kembali, di mana di sini dia akan mengambil nilai dari pixel-pixel yang ada di citra input, lalu memindahkan eh, apa namanya, memindahkan pixel-pixel yang ada di eh, pixel-pixel yang ada di citra input. Nah, di sini nggak jelas. Nah, kalau yang ini berbeda dengan rotate, dia misalnya yang horizontal, horizontal, nah, dia akan membalik secara eh, dari misalnya menghadap kanan, itu akan menghadap ke kiri. Jadi kolom pertama itu akan jadi kolom terakhir, tapi barisnya tetap diam di pertama, akan menjadi tetap diam di baris pertama, dan baris terakhir akan diam di baris terakhir. Berbeda dengan mode vertikal, ini ada mode H itu untuk horizontal. Nah, di mode vertikal ini kita bisa lihat, nah dia akan mengubah posisi dari eh, row atau baris dari citra input. Seperti yang saya jelaskan, yang baris 1 akan menjadi baris terakhir dan kebalikannya, tapi kolomnya atau kolom itu akan menetap di kolom 1, akan menetap di kolom 1, kolom terakhir akan menetap di kolom terakhir. Oke, selanjutnya itu adalah image scale, di mana dia akan mengambil image input, color depth, dan faktor. Faktor ini adalah berapa kali dia akan dilakukan scaling, berapa kali akan ukuran pixel dari citra itu akan dilakukan pemrosesan, baik zoom in atau zoom out. Nah, di sini akan membuat image input, akan mengambil image input
eh, yang lama, ukuran yang lama dengan nama variabel itu w old dan how old. Dan selanjutnya akan dibuat sebuah ukuran baru, mana ada w new dan h new, atau with new dan height new, di mana di sini akan dilakukan perhitungan perkalian faktor dengan nilai ukuran yang lama dengan faktor yang sudah ditentukan oleh user. Nah, di sini dilakukan juga eh, clipping gitu agar agar tidak kurang dari satu, dan dan ketika ini misalnya 255, dia akan mengambil 255, ketika ini min 1, dia akan mengambil satu ini. Ini juga ada mengambil image output dan pixel out sama dengan yang tadi. Nah, di sini adalah bagian pemrosesannya, di mana di sini akan mengambil pixel yang old dan akan diproses dan nantinya akan di out ke ukuran citra yang baru atau ke image output yang baru. Saya jelaskan dulu di mana posisi dari pixel itu akan dibagi dengan faktor. Nah, karena karena dia akan mungkin menghasilkan bilangan desimal, maka dilakukan integer atau lakukan function integer ini untuk membuat dia menjadi integer agar hasilnya tidak koma. Nah, lalu w old ini akan dikurangi 1 agar tidak melebihi dari ukuran citra yang lama gitu. Jadi dia tidak akan lewat, perhitungannya tidak akan lewat dari citra yang lama. Nah, ketika ini udah dibagi posisinya, dia akan dibandingkan dengan fitur function min. Dia tidak akan melebihi dari w old, karena dia akan membandingkan, dia tidak akan melewati dari citra yang lama dan mungkin akan mengakibatkan error jika pemrosesan ini melewati dari ukuran citra input yang sudah diinput oleh user. Nah, selanjutnya nilai RGB ini akan mengambil ukuran pixel atau nilai pixel dari E-old dan J-old atau pixel yang diolah sekarang, itu ya yang yang dilakukan proses ini itu lalu akan di out dengan pixels out, lalu akan di return kembali ke user. Nah, ini kenapa dilakukan pembagian? Karena dia akan menduplikasi ukuran pixel yang atau nilai pixel yang diproses gitu ya. Misalnya pada saat ini di posisi 0,0 itu akan dibagi dengan faktor. Nah, dia akan misalnya di faktor 2 kali 2 gitu. Nah, kalau dikali 2, dia akan dibagi, misalnya ini proses zoom in atau zoom in itu atau memperbesar ya, itu tuh akan dibagi dengan 2 kali. Misalnya 0 dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, misalnya itu kan akan menghasilkan 0 secara integer.
Nah, ketika dia berubah di 1,1, ketika dibagi dua dia akan menghasilkan 0,5. Nah, fungsi ini dia akan mengubah menjadi 0 gitu, agar tidak menghasilkan koma, dan jika koma dia akan menghasilkan error gitu. Nah, selanjutnya di image function atau fitur selanjutnya yang saya bikin itu adalah fitur filters. Sini ada mean filter dan median filter. Mungkin kita coba menggunakan citra yang berisi noise. Ini untuk mean filter, dan ini untuk median filter. Tuh. Ini sini ada typo, ya harusnya mean bukan main. Oke, kita lanjut ke penjelasan kodenya aja. Nah, yang pertama saya akan jelaskan untuk fitur image main-nya, dimana di sini ada mengambil image input saja dan color depth. Ini prosesnya sama kayak tadi yang di awal, lalu akan dilakukan perulangan. Nah, image main ini dia akan mengambil rata-rata dari ukuran kernel atau ukuran filter. Ukuran filter tersebut, misalnya saya menggunakan itu 3x3, maka eh, nanti jumlah pixel yang diolah itu adalah 9 pixel di sekitar pixel atau yang diolah adalah 9 pixel yang ada di sekitar dari pixel yang ada di eh, pixel yang diolah gitu, yang akan dijadikan patokan. Oke, ini ada rsum, jsum, dan bsum. Ini untuk menjumlahkan atau melakukan eh, penjumlahan kayak sigma gitu. Sum, jsum, bsum. Nanti dia akan ditambahkan di sini masing-masing, misalnya -1, apa namanya, ukuran atau urutan citranya itu dari -1 kedua dan -1 kedua, untuk di sini untuk row, di sini untuk column. Nah, kita langsung aja ke bagian penjelasannya. Yang untuk pixel X ini untuk ngambil pixel X yang diolah di mana, lalu ini pixel Y itu juga sama fungsinya. Nah, lalu di sini ada apa namanya, clipping juga, jadi agar tidak melebihi dari ukuran citra input. Nantinya citra input ini akan diambil nilai pixel RGB yang diolah di kernel tersebut. Tuh, dia akan ditambahkan di rsum, jsum, bsum. Nah, count ini digunakan untuk nantinya em, sebagai pembagi, karena kan dia menggunakan image mean atau rata-rata gitu, dari jumlah R, G, sama B. Nah, ini akan sort out dengan membagi ini, masing-masing membagi nilai R, G, sama sum yang udah R, G, sama B yang udah di sum, yang udah dijumlahkan dengan count, lalu akan di output. Selanjutnya itu adalah image median, di mana image median ini adalah fitur untuk mengambil nilai yang ada di tengah dari misalnya ukuran kernelnya yaitu 3x3, ukuran urutan yang ada di tengah-tengah itu yang akan diambil nilainya. Misalnya karena 3x3 itu akal 9, yang di tengah-tengah yaitu
4 ya, 4 lima yang akan diambil. Tuh. Urutan kelima yang akan diambil nilainya. Itu ini sama prosesnya kayak yang di atas-atas sebelum-sebelumnya. Lalu lanjut ke perulangannya. Nah, di sini ada variabel airlist, glist, dan belist ini dalam bentuk array. Nah, array ini nantinya akan dilakukan sorting itu dari mulai yang paling kecil hingga yang paling besar. Itu selanjutnya di bagian perulangan ini tetap sama yang sebelumnya. Dia akan mengambil nilai X dan Y dari pixel dari kernel yang sedang diolah gitu. Lanjut, di sini ada gini juga, clipping juga. Nah, di sini bedanya dia tidak menambahkan, tapi dia akan mengappend atau menyisipkan nilai dari R ini ke dalam R list, G, nilai G ini ke dalam G list, dan B ke B list gitu, dan seterusnya. Nah, nantinya di akhir dia akan disorting, akan diurutkan gitu. Nah, lalu akan dicari nilai mid-nya atau nilai yang ada di tengah-tengah dengan di sini kita menggunakan R list ya, karena jumlah R list, G list, dan B list-nya akan sama gitu. Jumlah angka yang ada di dalam ini, jumlah angka yang ada di dalam array, jumlah length array-nya, panjang array-nya seberapa. Jadi kita langsung pakai R list saja, lalu kita bagi dengan 2. Nah, kenapa kita pakai pembagian ini yang menggunakan 2 garis miring ini? Karena dia akan menghasilkan integer gitu di hasil akhirnya. Jadi misalnya 9 dibagi 2 kan 4,5. Nah, 4,5 tersebut akan dijadikan integer menjadi 5 agar hasilnya tidak koma. Nah, di sini selanjutnya ini ada pixel out. Ini dia mengambil nilai mid, indeks ke mid dari masing-masing list yang ada. Lalu kita output hasilnya. Selanjutnya itu ada fitur edge. Kita coba dulu, kita pakai kameramen lagi di masing-masing. Ini ada daftar dari filter-filter yang saya buat. Gradient, Laplacian, Robert Cross, Sobel, Prewitt, Prechen, dan Compass filter. Nah, konsepnya itu mirip-mirip. Kita langsung aja ke fiturnya. Oh ya, nah sebelumnya untuk fitur edge ini fungsinya untuk mendeteksi tepi. Tuh. Nah, untuk filter yang ini, filter mean dan median ini, itu untuk menghaluskan citra. Oke, kita balik lagi ke edge dan ke kodenya. Oke, sini ada beberapa tahap gitu. Yang pertama itu di bagian function image edge detection, itu dia akan memberikan ukuran kernel atau ukuran filter dan konstanta dari masing-masing filter edge image detection yang sudah saya kembangkan. Nah, misalnya di sini ada edge gradient, mana di sini kernelnya itu min 1, 1, juga bawahnya min 1, tuh, dan seterusnya untuk edge robot, edge prewitt, edge sobel, dan seterusnya sampai edge kompas. Di sini juga ada beberapa mode dari image edge detection, di mana ada mode Euclidean
dan ada mode max. Nah, nanti saya jelaskan mode-mode tersebut. Lalu eh, akan dilakukan pemrosesan lewat konvolusi, proses konvolusi. Tuh. Ini juga image itu harus diubah menjadi gray atau di-convert ke mode L ya, untuk dikirim ke sini, ke function apply convolution. Oke, kita beranjak ke apply convolution. Kita mengambil image gray yang udah diubah modenya tadi, lalu mengambil ukuran kernel yang ada di sini, lalu mengambil modenya, itu mode Nickelodeon dan Max. Selanjutnya itu adalah image gray size. Kita akan mengambil uh, ukuran dari image gray yang udah kita olah gitu. Kita bikin image out, terus kita load pixels in dan pixel out-nya. Di sini ada proses normalisasi. Normalisasi ini dilakukan jika dia hanya memiliki dimensi hanya 2. Ini kan sorry, maksudnya uh, array-nya hanya bersarang 2 kali gitu. Ini kan ada dua array. Array yang pertama itu untuk uh, uh, array kolom dan array baris. Kalau ini berbeda, dia ada beberapa matriks atau beberapa array dalam satu array lagi. Jadi dia akan mengconvert gitu ke dalam suatu array. Jadi dia akan menambahkan array sekali lagi di sini. Jadi ada 3 kayak seperti ini. Tuh. Oke, khusus untuk edge Laplacian sepertinya untuk fitur tersebut. Nah, kita beranjak ke penelusuran kodenya, penelusuran apa pixelnya. Di kode ini untuk filter kompas untuk mode max. Tuh. Lalu di sini ada untuk Laplacian karena single kernel, kernelnya hanya 1. Di sini juga ada untuk dual kernel, yang kernelnya ada lebih dari yang ada 2, Gradient, Robert, Sobel, Prewitt, dan Freitas. Kita ke kompas dulu. Nah, di sinilah mode Euclidean tidak digunakan. Dia menggunakan mode max. Nah, mode max ini digunakan untuk menentukan arah dari kompas tersebut. Kita coba jelaskan dulu ke bawah. Kita lihat kodenya. Untuk semua K di kernel, itu akan dilakukan pemrosesan, di mana masing-masing pertama itu mereka memiliki hanya 0 nilai G. Nah, untuk part ini adalah nilai nilai dari tengahnya, mana dia akan membagi 2 dari kernel tersebut. Lalu sini akan dilakukan perulangan lagi untuk menelusuri kernel tersebut. Nah, jadi masing-masing kernel di sini, ini, lalu ini akan ditelusuri gitu perulangannya sebanyak. Di sini kan ada 8 ada 8 kernel sebanyak arah mata angin. Nah, itu akan di sini akan dilakukan perulangan, lalu satu kernel tersebut akan diolah lagi di sini untuk mendapatkan nilai konvolusinya. Nah, proses konvolusinya tuh ada di sini. Ada di sini ya. Lalu selanjutnya di sini dia akan membandingkan
antara nilai G yang udah didapetin, yang udah dilakukan konvolusi, dengan max G sebelumnya yang udah dibikin. Nah, disinilah dia letak mencari arah dari filter kompas tersebut. Ketika dia lebih kecil dari max G sebelumnya, nah dia akan tetap menggunakan max G. Tapi ketika max G-nya lebih kecil dari nilai G terbaru atau nilai G dari proses konvolusi, dia akan mengubah nilai max G ini menjadi nilai dari G tersebut. Oke. Nah, ketika nilai max G udah didapat, maka kita akan ubah nilai max G tersebut, max G ini menjadi eh, dapat digunakan untuk mewarnai pixel atau digunakan untuk nilai dari pixel tersebut. Nah, di sini kan ada proses max min. Nah, ini untuk menentukan hitam atau putihnya dia. Nah, kalau ini min, jika ini kurang dari 255, dia akan mengambil nilai ini. Ketika lebih dari 255, dia akan mengambil ini. Akan menjadi terang. Itu juga ketika kurang dari 255, dia akan mengambil ini, tapi dia akan diproses max lagi. Jadi ketika kurang dari 0, dia akan mengambil ini sendiri. Oke, itu untuk clippingnya, dan itu untuk proses edge detection compass. Selanjutnya untuk Laplacian, ini ada eh, proses elif atau if yang lain. Nah, di sini kan kernelnya cuma satu. Di sini dia akan melakukan eh, perkondisian, dia akan mendeteksi Laplacian apa namanya mode edge detection yang mana yang akan diproses. Nah, dalam hal ini nih Laplacian karena dia hanya memiliki satu kernel. Nah, selanjutnya dia akan mengambil kernel yang ada lalu membuat variabel falsum. Ini untuk digunakan sebagai hasil dari pemrosesan konvolusi. Tuh. Terus selanjutnya ini akan juga mengambil titik tengah dari kernel. Nah, ini akan dilakukan konvolusi dari kernel-kernel tersebut ini dan akan juga menggunakan pixel out dan clipping ini ya, clipping untuk melakukan pixels out. Terus ini sama konsepnya dengan yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang dual kernel itu ada gradient Sobel Prewitt Gradient. Ini konsepnya semua mirip. Nah, jadi sini ada kernel 0 dan kernel 1. Jadi kan karena ada dua kernel dalam satu function gitu. Di sini ada Gx dan Gy ini untuk menentukan arah dari ini juga dari apa namanya dari edge detection tersebut. Tuh. Lalu ada max rows dan max calls ini untuk digunakan agar eh, tidak melebihi dari ukuran kernel tersebut. Oke, selanjutnya ada di bagian perulangan. Kita akan masuk ke perulangan. Jadi di sini itu ada proses konvolusi, proses mengambil titik tengah. Nah, kalau misalnya untuk PX dan PY ini kan ada yang kernelnya genap dan ganjil. Nah, ketika genap dia akan mengambil paling pojok tuh nilai paling
pertama, tapi ketika dia ganjil, dia akan mengambil titik tengahnya. Nah, ini untuk menentukan pixel mana yang akan diproses. Nah, di sini akan dilakukan konvolutasi, lalu di sini akan ada pixels out. Itu untuk image apa namanya? Edge detection. Lalu selanjutnya itu ada eh, fitur morfologi. Di fitur morfologi ini saya menggunakan background dengan warna hitam dan objek itu dengan warna putih seperti ini. Kita akan coba menggunakan citra yang ini. Ini ada beberapa fitur yaitu dilation, erosion, opening, dan closing. Dan di sini kita bebas mengisi berapa kali akan dilakukan dilasi, erosi, atau opening dan closing. Misalnya di sini kita akan melakukan dilasi sebanyak 5 kali, erosi sebanyak 5 kali, opening, closing sebanyak 5 kali. Misalnya 10 kali yang bisa terlihat hasilnya mungkin. Nah, di sini terlihat jelas dia akan melebar atau menyempit ukuran lingkarannya. Coba yang lebih besar lagi untuk opening agar terlihat terputus garisnya. Nah, ini ya, terlihat terputus garisnya, sudah berhasil. Oke, nah kita beranjak ke kodenya. Di kode ini ada beberapa function. Pertama itu image deletion, akan mengambil image input, kemudian dan iteration atau sebanyak berapa kali perulangan tersebut terjadi. Oke, image yang di input itu akan dikonvert ke mode L, lalu diambil ukuran citranya, selanjutnya eh, ada image input di mana di image output di mana dia akan menghasilkan image baru. Nah, ini image baru ini akan dihasilkan di dalam perulangan karena dia akan ketika perulangannya eh, 5 kali, 10 kali dia akan citra baru, membuat citra baru lagi. Nah, citra baru ini akan dilakukan perulangan gitu agar citra baru tersebut bisa berubah dan ketika berubah bisa diolah lagi citra yang udah berubah itu menjadi citra yang baru lagi agar menghasilkan efek erosi, dilasi, opening, closing yang benar gitu. Oke, kita lanjut ke perulangan selanjutnya. Oh ya, di sini ada pixel in, current image, dan pixel image output. Nah, nanti dia akan diproses ini. Nanti saya akan jelaskan. Eh, untuk perulangannya sendiri, karena dia dilasi, dia akan menggunakan max value. Karena di sini kan backgroundnya hitam dan eh, objeknya putih. Tuh. Ini akan kita menggunakan kernel 3x3 kembali, lalu memproses pixel dari kernel tersebut, lalu melakukan perbandingan ketika eh, pixel pixel-pixel yang ada itu lebih eh, apa namanya nilai dari pixelnya lebih besar dari yang ada di sana tuh dia akan berubah tuh. Dia akan berubah di sini. Jika enggak, dia tidak akan melakukan apa-apa tuh. Nah, di sini dia akan eh,
Meng Maxwell ini nilainya akan berubah ya. Nah, lalu pixels out I dan J ini akan menggunakan value dari max value. Lalu akan mengubah kurang image menjadi sama dengan image output ini. Nah, ketika iterasinya yang kedua misalnya, jadi image output ini lagi-lagi akan diubah ke menjadi current image. Begitu seterusnya sampai iterasi eh, berakhir gitu. Nah, untuk erosi juga sama, cuman dia menggunakan min value karena defaultnya adalah 255, juga sama, jadi secara konsep tidak tidak jauh berbeda, jadi tidak saya jelaskan berulang di sini. Sebagai catatan di sini menggunakan min. Ya. Nah, terakhir itu untuk opening closing ini hanya menggunakan apa namanya, erosi dilasi itu secara bergantian. Untuk opening itu erosi terlebih dahulu, lalu eh, image yang udah diolah dengan image erosion ini akan diolah kembali dengan image dilation. Tuh. Itu juga dengan image closing ini akan dilakukan dilasi terlebih dahulu, lalu image yang udah didilasi itu akan dilakukan erosi sebanyak iterasi-iterasi yang sudah dimasukkan oleh user. Tuh. Itu saja fitur-fitur yang ada di aplikasi saya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.